Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kiranya hari ini Bapak Ibu dalam keadaan penuh dengan kegembiraan di dalam Tuhan. Dan di masa Prapaskah ini, mari kembali merenungkan dan menyelam dalam kasih Tuhan yang telah memilih jalan sengsara dan derita, supaya kita temukan dan kita maknai dalam kehidupan kita betapa Tuhan kita adil. Dan Dia akan memperlakukan selalu engkau saya dengan adil. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan tentang keadilan Tuhan selalu menjadi pertanyaan filosofis dari dulu sampai sekarang. Atau mungkin Anda juga pernah bertanya, Tuhan, mengapa kau biarkan ini terjadi padaku? Orang sana tidak, tapi aku mengalami ini. Tuhan, aku sedih. Jikalau Bapak Ibu pernah bertanya, mempertanyakan tentang hal itu, mungkin itu adalah karena kerinduan kita mengenali hati Tuhan. Tapi pertanyaan tentang keadilan Tuhan, itu dari dulu sampai sekarang, ada orang yang atau dunia sengaja mengejek, dan cara setan juga untuk mengajak orang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan adil dan maha kuasa, mengapa ada peperangan? Mengapa Tuhan izinkan ada kelaparan, orang yang susah karena peperangan? Oleh karena penguasa-penguasa yang lalim. Kalau Tuhan maha kasih, kenapa Tuhan izinkan orang yang susah ini menderita? Sehingga tidak sedikit orang mengatakan dan mengejek bahwa Tuhan itu nggak adil. Semoga kita bukan menjadi bagian dari para pengejek-pengejek itu. Sekalipun jikalau kita mempertanyakan tentang maksud dan kehendak Tuhan, biarlah juga dalam kerendahan hati. Karena peristiwa tentang sengsara Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia menyatakan cintanya yang besar, hatinya yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati, mau menyatakan keadilan buat kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kalau orang pernah menggugat tentang keadilan Tuhan, atau mungkin kita pernah bertanya-tanya tentang keadilan Tuhan, mari kita balik. Seandainya kita dalam posisi pengadilan, dan Tuhan mulai menyatakan gugatan, bertanya kepada kita, yang sering bertanya kepada Tuhan. Andai kata Tuhan bertanya, bukankah aku sudah mengatakan, sudah mengajarkan, sudah menyampaikan, memberitahukan kepadamu apa yang baik? Bukankah aku sudah katakan bahwa berlakulah adil supaya ada kesejahteraan. Berlakulah dengan setia akan hukum Tuhan. Andai kata Tuhan menanyakan gugatannya kepada kita, apa kira-kira jawaban kita? Bapak Ibu, nas renungan kita hari ini dari Mika adalah bagian di mana Tuhan sedang menggugat umatnya yang tidak setia. Padahal Tuhan telah menyatakan kesetiaannya, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang besar, keselamatan, perlindungan, pertolongan. Tapi umat itu justru tetap melakukan ibadah kok. Persembahannya, kurbannya nggak kurang. Tetapi selain keluar dari setelah beribadah, setelah memberikan kurban, setelah menyanyikan puja, tetapi begitu keluar, berlaku tidak baik, tidak adil kepada orang lain.
Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, penderitaan Kristus adalah bagian di mana Tuhan menyatakan keadilannya. Kita yang adalah harusnya orang-orang hukuman, Kristus ganti kita. Bukan berarti bahwa kita layak, bukan. Tetapi supaya kita tidak lagi di bawah hukuman akan dosa, tetapi di dalam hukum kasih karunia. Di dalam Kristus, jaminan pengampunan menjadi nyata. Pertolongan semakin nyata. Dan inilah firman Tuhan yang mau diajarkan kepada kita hari ini. Kiranya kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dan sampaikan. Yang Tuhan telah beri. Ini bukan sekedar pengetahuan akan kata-kata dari Alkitab atau ucapan-ucapan pengkhotbah atau perkataan yang dinasihatkan kepada kita, bukan. Tetapi dari pekerjaan Tuhan sendiri yang telah dinyatakan dalam hidupmu. Bukankah Tuhan telah mengajarkan yang baik, melakukan yang baik bagimu, bagiku. Oleh karena itu, apa respon kita? Balas kita. Mampukah kita membalasnya? Kita akan dimampukan hanya jika kita mau tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan panggilan hati, kita mau melakukan apa yang adil. Melakukannya dengan setia. Keadilan dalam bahasa Yunani disebut dengan dikaiosune. Yang salah satu dari arti dikaiosune adalah berpikir dengan benar, merasakan dengan benar, dan juga berkelakuan dengan benar. Ukuran benarnya adalah dari kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Mengapa penting? Orang sering karena mengutamakan perasaannya. Ketika dia merasakan aman-aman saja, yang dialami orang lain tidak aman, ya sudah, biar saja. Pertanyaannya, adilkah? Kalau kita telah mengenal kasih Tuhan yang besar, tentu kita tidak akan menjadi bagian yang masa bodoh atau tidak peduli. Karena yang dilakukan oleh setan atau dunia ini, supaya kita tidak hidup di dalam Tuhan, adalah untuk tidak lagi mengasihi. Kata kasih lawan katanya adalah agape. Lawan kata agape adalah apatos. Dan ketika tidak peduli, berarti menipu diri sendiri. Kita tahu apa yang kita rasakan benar atau tidak, atau yang kita pikirkan benar atau tidak, tetapi kita memilih masa bodoh. Kita sudah berlaku tidak adil. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ketika kita mau menghidupi cinta kasih Tuhan dan tetap tinggal tenggelam di dalam kasih karunia Allah, mari tetap ingat akan yang dibuat Tuhan bagi kita, supaya baik dalam berlaku, baik dalam memikirkan perasaan kita, dan juga berpikir dan berperilaku, ukurannya adalah kebaikan yang telah Tuhan ajarkan. Saudara yang kasih Tuhan, mari tetap bersyukur karena Allah kita baik. Dan berjalanlah, jalani hari-harimu di dalam Kristus Yesus yang mengasihi engkau. Tuhan kita adil. Shalom.